Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam perlindungan, dan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4 Sekolah Dasar, pelajaran 2 Beriman kepada Rasul. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disimak baik-baik ya anak-anakku semuanya. Anak-anakku semuanya, materi kita hari ini yakni beriman kepada Rasul. Terlebih dahulu Ustazah sampaikan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul adalah manusia yang memperoleh wahyu dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Seorang Rasul bertugas menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku." Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Iman kepada Rasul Allah berarti percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bertugas membimbing manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25. Tetapi ada pula yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Anak-anakku semuanya, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang tugas dan sifat para Rasul. Para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan orang-orang pilihan yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap utusan tentunya memiliki tugas-tugas tertentu. Berikut tugas para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang pertama yakni sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Ajaran tauhid adalah ajaran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Tugas selanjutnya yakni pembawa kabar gembira. Para Rasul sebagai pembawa kabar gembira kepada manusia yang taat akan mendapatkan balasan di syurga. Tugas selanjutnya yakni pemberi peringatan. Para Rasul juga memberi peringatan bahwa manusia yang berbuat dosa akan mendapatkan balasan kelak di neraka. Tugas selanjutnya adalah membina kehidupan manusia
agar menerapkan akhlak yang mulia. Nah, itulah tadi tugas dari para rasul Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, poin selanjutnya Ustazah akan menjelaskan terkait sifat para rasul. Adapun sifat wajib rasul adalah sifat yang wajib dimiliki atau pasti ada pada diri rasul. Adapun sifat wajib rasul ini ada 4. Yang pertama, siddiq. Artinya, benar atau berkata benar. Hal ini menunjukkan bahwa semua yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh. Artinya menyampaikan. Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menerima dan menyampaikan wahyu kepada umat, tidak ditambah maupun dikurangi sedikit pun. Yang keempat, fatonah. Artinya cerdas. Rasul adalah orang yang cerdas dalam menghadapi umatnya, karena ada berbagai macam permasalahan yang harus diselesaikan dengan baik. Itulah tadi poin tentang sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul Allah. Poin selanjutnya yang Ustazah akan jelaskan, yakni sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada dan tidak melekat pada diri Rasul. Sifat tersebut yaitu yang pertama, kazib, artinya dusta. Poin 2, khianah, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Dan yang keempat, baladah, artinya bodoh. Anak-anakku semuanya, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan Rasul Ulul Azmi dan mukjizat para Rasul. Terlebih dahulu Ustazah akan sampaikan 25 nama-nama Nabi dan Rasul. Kepada anak-anak Ustazah semuanya, siapkan pulpen dan buku kalian untuk mencatat 25 nama-nama Nabi dan Rasul tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaqa wa tuhasinu biha lana al-akhlaqa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, curahkan rahmat keselamatan. Anak-anakku semuanya, di antara 25 nama-nama Nabi dan Rasul tersebut, ada 5 Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ialah seorang Rasul yang memiliki keteguhan, ketabahan, dan kesabaran yang sangat luar biasa dari berbagai rintangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyampai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun 5 Rasul yang termasuk pada Ulul Azmi, yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara mudah untuk menghafal nama Rasul Ulul Azmi, yakni dengan cara
disingkat Nimim. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya, selain itu juga terdapat nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu berupa kitab suci, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu kitab Taurat. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam menerima wahyu kitab Zabur. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu kitab Injil. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu kitab suci Al-Quran. Anak-anakku semuanya, adapun hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, menjadikan kita hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semuanya, demikianlah pembelajaran kita terkait materi tentang beriman kepada Rasul. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat kalian fahami dan senantiasa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada semua anak-anak Ustazah yang sudah belajar pendidikan agama Islam. Ustazah mohon maaf atas segala kekurangan Ustazah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kalian selalu menjalankan sholat 5 waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.